Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Hidayati dan saat ini saya dipercaya untuk menjadi guru di salah satu sekolah SDIT Permata Hati Bekasi. Permata Hati Bekasi ini merupakan salah satu sekolah dasar Islam terpadu yang berada di kawasan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Saat ini, sekolah kami menerapkan kurikulum merdeka dan diperkaya lagi dengan kurikulum khas dari SDIT Permata Hati. Dan salah satu pendekatan yang diterapkannya adalah pendekatan pembelajaran diferensiasi. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan yang signifikan dalam pola belajar anak-anak kita. Terutama dalam hal mempertahankan konsentrasi atau mempertahankan fokus. Microsoft Studi menemukan bahwa perhatian manusia telah menurun dari 12 detik di tahun 2000 menjadi 8 detik di tahun 2015. Lebih pendek dari perhatiannya seekor ikan mas. Sebuah laporan dari Common Sense Media menyebutkan juga bahwa anak-anak usia sekolah dasar hingga menengah semakin bergantung dengan perangkat digital. Yang secara tidak langsung itu sudah mempengaruhi kemampuan mereka untuk fokus dalam waktu yang lama. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian dari National Institute of Health yang menemukan bahwa anak-anak yang menghabiskan lebih dari 2 jam sehari di depan layar cenderung memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah dibandingkan anak-anak yang menggunakan waktunya sedikit di depan layar. Penelitian-penelitian tersebut ternyata berbanding lurus dengan apa yang sedang saya alami saat ini di kelas yang saya ampu. Anak-anak mengalami penurunan tingkat fokus, tingkat konsentrasi. Hal ini saya dapat ketika atau setelah saya melakukan asesmen kognitif. Daya konsentrasi yang menurun ini menjadi tantangan bagi saya untuk mencari lagi metode baru yang sesuai dengan gaya belajar generasi kita saat ini. Anak-anak zaman sekarang, termasuk murid yang sedang saya ampu, lebih memilih informasi yang disajikan dalam bentuk ringkas, interaktif, singkat, dan cepat, dan mudah diakses. Seperti halnya ketika mereka melihat platform di YouTube Short, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan metode pembelajaran tradisional yang cenderung lebih panjang dan terstruktur secara linear membuat siswa-siswa kita menjadi kurang tertarik yang akibatnya mereka akan kehilangan fokus dalam belajarnya. Sebagai seorang guru tentu saya merasa sedih dan saya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap murid saya secara aktif ikut andil secara aktif dalam proses pembelajaran. Adapun langkah-langkah yang saya tempuh untuk menghadapi tantangan di atas adalah dengan melakukan beberapa kajian literatur, mengikuti seminar baik online maupun offline, dan bertanya pada rekan-rekan sejawat. Saya pribadi juga ikut bergabung dalam komunitas klub dongeng yang dimana ternyata di dalamnya saya mengetahui adanya ilmu-ilmu baru, terutama seni dalam menyampaikan cerita. Nah, hal ini sangat berguna untuk menarik perhatian siswa. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya memperkenalkan kepada Bapak Ibu semua yaitu inovasi IRIS. IRIS itu sebuah singkatan dari informasi rinci, inti, dan sederhana. IRIS adalah sebuah metode yang mengemas pembelajaran dalam porsi kecil sehingga informasi itu akan mudah dicerna dan sesuai dengan gaya belajar anak-anak kita saat ini. Adapun prinsip dasar dari metode IRIS adalah yang pertama adalah potongan kecil tetapi dampaknya besar. Jadi setiap sesi nanti dirancang dengan satu konsep utama yang jelas dan terfokus. Prinsip yang kedua adalah waktu yang singkat. Jadi setiap sesi hanya membutuhkan 5-10 menit. Yang ketiga adalah evaluasi berkelanjutan. Jadi di akhir setiap sesi nanti akan diadakan evaluasi secara singkat. Evaluasi ini bisa berupa kuis atau diskusi untuk memastikan pemahaman siswa. Evaluasi ini juga membantu guru dalam memantau perkembangan siswa dan menyesuaikan metode jika diperlukan.
Adapun prinsip yang keempat adalah visual dan interaktif. Penyampaian materi yang kita sampaikan kepada murid dapat menggunakan media visual seperti infografis, video, atau aplikasi pembelajaran interaktif lainnya untuk menarik perhatian siswa. Hal ini kita gunakan agar memaksimalkan gaya belajar anak-anak kita, baik yang termasuk visual, auditori, kinestetik, dan lain sebagainya. Harapan saya, metode IRIS yang saya kembangkan dapat menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh siswa masa kini. Setelah menerapkan metode IRIS selama beberapa minggu, alhamdulillah hasil yang diperoleh pun cukup signifikan. Yang pertama, peningkatan fokus. Siswa saya jadi terlihat lebih fokus dan tidak cepat merasa lelah selama sesi pembelajaran. Dan yang kedua, pemahaman materi anak menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, keterlibatan siswa saya jadi lebih aktif, siswa lebih antusias dalam materi pembelajaran. Dan yang keempat, evaluasi hasil belajar siswa juga jadi lebih meningkat. Lalu bagaimana sih cara menerapkan metode IRIS dalam pembelajaran diferensiasi? Saya akan menampilkan contoh penerapannya dalam pembelajaran mata pelajaran PAI kelas 5 SD. Materinya adalah Asmaul Husna, khususnya yang akan kita bahas adalah Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Urutan-urutan dalam penerapan metode IRIS dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, siswa berdoa sebelum pembelajaran. Dan yang kedua adalah guru mengecek kesiapan belajar siswa, baik secara fisik maupun mental. Dan yang ketiga, guru juga dapat mengadakan sesi ice breaking terlebih dahulu untuk menciptakan suasana yang rileks dan menyenangkan. Selanjutnya kita akan masuk ke diferensiasi konten. Di sini guru mulai menyampaikan materi pada hari itu, dalam hal ini adalah Asmaul Husna. Adapun gambarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada sesi pertama ini guru membahas tentang Al-Mumit terlebih dahulu. Guru menjelaskan dengan sederhana apa arti Al-Mumit dan bagaimana Al-Mumit itu relevan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu selesai, guru melakukan refleksi singkat terlebih dahulu dengan siswa. Guru bisa menanyakan dengan siswa apakah mereka memahami makna Al-Mumit. Pada saat anak-anak mulai menjawab materi, kita awali dengan kalimat, "Aha, saya jadi tahu kalau bla 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 bla." Nah, hal ini bertujuan agar anak lebih semangat dan lebih interaktif lagi. Nah, selanjutnya guru dapat melanjutkan kembali materi tentang setelah tadi makna, kita lanjutkan ke contoh penerapan Asmaul Husna Al-Mumit dalam kehidupan sehari-hari. Diferensiasi proses. Untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar setiap murid, guru membagi siswa menjadi 3 kelompok. Pembagian ini berdasarkan asesmen non-kognitif yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Kelompok yang pertama adalah audiovisual. Kelompok ini menerima penjelasan menggunakan media video. Dan yang kedua, kelompok auditori. Kelompok ini menerima materi dengan cara mendengarkan cerita atau diskusi verbal. Mereka didorong untuk mendengarkan dengan seksama dan mengajukan pertanyaan. Dan yang ketiga, kelompok kinestetik. Kelompok ini belajar melalui gerakan atau pengalaman langsung. Dalam hal ini, guru juga dapat menggunakan permainan atau aktivitas fisik sederhana yang membantu siswa dalam memahami konsep Asmaul Husna. Di sini saya menggunakan game interaktif yang diambil dari website wordwall.com. Diferensiasi produk. Setelah memahami materi, setiap kelompok diminta untuk menghasilkan produk berdasarkan gaya belajar mereka. Di sini kelompok audiovisual diminta untuk menggambar atau membuat poster
Sedangkan kelompok auditori diminta untuk presentasi secara lisan dan menjelaskan arti dan makna dari keempat Asmaul Husna tersebut. Dan yang terakhir, kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik diminta untuk membuat tepuk tangan atau gerakan yang bisa menjelaskan Asmaul Husna secara sederhana. Dan selanjutnya, pembelajaran ditutup dengan refleksi bersama. Sekian dari saya, Ibu Lutfi Hidayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.